yang dengan sengaja tidak melaporkan itu akan akan ditegur gitu oleh WHO sebenarnya. Tapi pada kenyataannya balik lagi politik ya, balik lagi politik. Jadi seberapa negara itu berpengaruh gitu. Misalnya kayak Cina ya, Rusia, Amerika. Nah, negara-negara ini kan cukup superpower ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kesalahan ya, dia melanggar gitu ya, dia melanggar itu eh, ancaman itu jadi tidak berarti gitu. Ancaman ke Cina ya dari WHO mau mengancam Cina itu nggak bisa gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke politik ya. Jadi untuk negara-negara yang cukup superpower itu sepertinya mereka tuh kebal gitu, kebal terhadap eh, sanksi ya, sanksi yang diberikan. Karena ya itu tadi benar yang dikatakan oleh Bentang bahwa ketika satu negara itu terlambat atau dengan sengaja nggak mau lapor, akhirnya yang seharusnya bisa dilakukan deteksi dini, malah yang ada kita jadinya reaktif ya. Udah masuk ke negaranya, baru kita berusaha gimana cara mengendalikan. Harusnya kan sebelum masuk ke negara kita udah antisipasi. Nah, tapi karena dia nggak lapor-lapor sampai kasusnya meledak itu, baru dia melaporkan gitu si Cinanya. Nah, itu sayangnya di realitanya yaitu tadi karena negaranya cukup superpower, ibaratnya itu meskipun nggak dibantu oleh WHO, mereka bisa menangani sendiri gitu loh. Yang harus dicegah adalah orang-orang yang udah kena itu jangan boleh keluar dari Cina. Nah, kayak gitu. Kan ya seperti yang kita tahu ya, di Wuhan itu kan bikin rumah sakit itu dalam hitungan berapa hari ya itu ya. Itu cepet banget bisa gitu. Berarti kan mereka punya duit dan punya source ya, punya SDM yang cukup untuk bisa menangani gitu. Jadi mereka merasa ya tadi merasa cukup mampu mengatasinya sendiri. Jadi awalnya dia nggak mau kasih tahu gitu, karena kan nanti akan berpengaruh ke ekonominya itu. Tapi ya akhirnya ternyata nggak mampu ya, jadi kasusnya makin banyak, terus negara-negara sekitarnya terdampak, akhirnya ya udah akhirnya mau nggak mau ngaku. Dan ya itu tidak ada, setahu saya tidak ada sanksi yang diberikan ke Cina ya, meskipun seharusnya ada sanksi gitu, ada sanksi yang diberikan ke Cina. Misalnya negara mana ya, jadi ada negara ada nggak ya, kok saya lupa ya contohnya. Jadi misalnya ada negara yang harusnya dia lapor tapi dia nggak lapor, tapi itu negaranya kecil gitu. Itu mungkin akan diberi sanksi dengan cara sanksinya adalah uh, pemberian vaksinnya bukan yang menjadi prioritas kayak gitu. Tapi balik lagi dari ke ini ya, dari prioritas masalah. Kalau ternyata di daerah itu tidak segera diberi vaksin akan berdampak lebih besar masalahnya ke seluruh dunia, maka ya mau nggak mau tetap diberi vaksin gitu. Ya kayak Cina lah. Cina selama dia jadi senternya COVID, kalau si Cina ini tidak segera ditangani, maka ya udah akan semakin tidak terkendali virusnya gitu. Jadi yang pertama harus ditangani adalah Cina. Nah, terus Itali kan waktu itu Itali juga sempat jadi senternya COVID kayak gitu. Cuman untuk Italia dan Cina ini termasuk negara-negara dengan healthcare sistemnya yang lumayan bagus ya. Jadi untuk pengendaliannya mereka bisa cepat recovery-nya gitu. Sedangkan kayak India, Indonesia itu kan agak lama ya. India juga kan sekarang masih struggling. Karena ternyata banyak yang nggak percaya COVID gitu. Jadi datang ke rumah sakit udah terlambat. Itu setelah mereka datang ke dukun, setelah mereka datang ke mana-mana, yang terakhir baru di rumah sakit kayak gitu. Jadi gitu ya Bentang, ada konsekuensinya memang, tapi ya akhirnya balik lagi. Karena ini situasi pandemi ya, mau nggak mau kan akan tidak etis ya, akan tidak etis ketika satu negara dikasih vaksin atau negara enggak. Nah itu kan karena ini kan keadaannya urgent. Terus lagi kaitannya sama kemanusiaan dan antara hidup dan mati. Jadi sanksi itu akan dilihat kembali, dipertimbangkan kembali apakah ini tidak melanggar kode etik kesehatan gitu. Kayak gitu.
Baik Ibu. Oh ya, Terima tambah lagi. Nah, itulah kenapa ada kontak point ya. Kontak point ini gunanya ketika vokal point ini tidak secara tepat waktu menyampaikan laporannya, maka kontak point ini akan dikontak oleh WHO. Ini kenapa nih negara ini kok nggak ngumpulin tepat waktu nih? Ada obstacle apa nih gitu? Maka yang dikontak adalah kontak point gitu. Nah, oleh karena itu kontak point di situ gunanya untuk memantau itu gitu. Atau laporannya udah bener gak nih gitu untuk memastikan ya konfirmasi gitu kayak gitu bentang. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terus juga Oke. tadi saya ingin bertanya sih Bu soal yang itu kan. Tadi kan kalau tidak salah apa yang saya dengar itu terkait IHR ini, bahwasanya IHR ini juga kan bisa ada yang namanya itu penolakan gitu Bu. Misalkan ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan negara-negara tertentu gitu ya Bu. Itu kan bisa ditolak oleh negara tersebut. Nah berarti IHR ini sebetulnya itu peraturan-peraturannya juga menyesuaikan gitu Bu. Terkait negara tersebut tuh butuhnya apa. Pokok tergantung daripada kondisi atau keadaan negara tersebut gitu. Karena mungkin kan kalau misalkan memang disamaratakan untuk peraturannya juga mungkin menjadi aneh gitu ya kesannya Bu ya. Nanti ada yang tidak sesuai atau bagaimana gitu. Apakah seperti itu Bu? Iya, betul. Jadi nanti itu kebijakannya kan yang memutuskan adalah pimpinan negara. Tapi pimpinan negara itu dalam hal ini diwakili oleh Kemenkes ya biasanya. Kemenkes sama Kemenlu itu mereka yang menggodok peraturannya. Misalnya IHR itu poin-poinnya ini nih disesuaikan sama kalau di kita tuh undang-undang ya, disesuaikan dengan undang-undang gitu. Apakah peraturan ini dengan undang-undang itu dikolaborasi, ada nggak yang berbenturan gitu. Kalau ada yang berbenturan itu akan dilakukan adjustment ya supaya tidak melanggar undang-undang, karena kan nggak boleh ada program apapun, aktivitas apapun yang melanggar undang-undang gitu. Jadi undang-undang itu udah saklek gitu. Jadi gimana caranya peraturan-peraturan di IHR sama di undang-undang itu bisa match ya, dilakukan adjustment. Nah setelah itu orang-orang dari Kemenlu sama dari Kemenkes ini melaporkan gitu. Ini hasil dari ini ya bukan kolaborasi sih, adjustment dari IHR mengacu dengan undang-undang gitu. Dilaporkan ke presiden dan juga dilaporkan ke WHO gitu. Jadi ya benar, tetap ada adjustment gitu. Cuman yang jadi concern-nya bukan ke peraturannya yang harus sama. Biasanya yang jadi concern-nya negara-negara adalah pada data. Mereka cenderung nggak mau diintervensi oleh WHO gitu biasanya. Ada kecenderungan intervensi dari luar itu yang membuat pimpinan negara biasanya agak nggak mau gitu ya, maunya kan yang paling kuasa tertinggi kan di presiden gitu. Kalau ada intervensi dari luar tuh ada yang bersedia, ada yang nggak bersedia gitu. Itu sih yang jadi concernnya biasanya negara nggak mau gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Oke. Insya Allah sudah jelas. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya? Jadi sebenarnya kalau kalian mempelajari peraturan-peraturan di International Health Regulation itu mudah sebenarnya. Jika kalian download, kalian pelajari semalam gitu kita mudah. Tapi penerapannya yang susah karena akan banyak faktor kan yang berpengaruh. Contohnya aja, jangankan di IHR yang internasional, penanganan di Indonesia aja kan udah multi purpose ya, ada masing-masing punya interest gitu. Nah, itu kalau nggak sinkron ya, kalau nggak ketemu ada yang punya kepentingan sendiri-sendiri dan nggak mau lebih legowo gitu ya, akhirnya
penanganannya akan terhambat gitu. Nah, sama kayak IHR. IHR itu kalau kita baca peraturan-peraturannya itu bagus semua, tapi ya itu tadi penerapannya balik lagi ada isu politik ya, ada ekonomi, perdagangan, balik lagi ke isu tersebut gitu. Misalnya kayak Ebola gitu. Ebola itu kasusnya kan tinggi karena terjadinya di Afrika ya. Coba kalau Ebola itu terjadi di Eropa, mungkin angka kasusnya nggak akan setinggi itu gitu. Ada jokes juga yang menyatakan bahwa gini, suatu penyakit itu dinyatakan urgent kalau udah nyerang orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika gitu. Ada jokes yang bilang gitu. Karena kan ketika satu penyakit separah apapun penyakit, ketika yang diserang adalah developing country atau bahkan negara-negara yang dianggap negara miskin, maka ya sampai kapanpun separah apapun tidak akan dianggap sebagai penyakit yang mengancam gitu. Tapi kalau sudah sampai kena ke orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika, nah itu baru jadi concern internasional gitu. Ada yang bikin jokes kayak gitu. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, kayaknya udah jelas ya. Mungkin sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk ini ya. Ini udah dibagi belum kelompoknya? Belum ya? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Jadi 5 kelompok? Iya, Ibu. Oh, yaudah nanti minta tolong untuk KMK-nya di store ke saya ya, nama kelompok-kelompoknya, sama penyakitnya, yang mau diangkat penyakit apa gitu. Kan milih kan? Penyakitnya nggak boleh sama, ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin sisa waktunya, ini masih ada waktu sekitar berapa nih, 39 menit, mungkin bisa kalian pakai untuk mendiskusikan kelompok ini ya. Sorry, mendiskusikan tugas untuk pertemuan mendatang gitu. Jadi mungkin ini Zoom-nya, KMK-nya siapa nih? Saya, Ibu. Oh, Hasifa ya. Oke, Hasifa, saya jadiin host. Jadi saya izin untuk keluar dulu. Silahkan mendiskusikan tugasnya ya sampai pertemuan sampai waktu perkuliahannya berakhir gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Adis. Banyak Ibu.